Salam, selamat hari Minggu. Ya, kita sudah siap beribadah? Pasti sudah siap, Kak Bunga yakin. Yuk, kita memuji Tuhan. Beserta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami, lewat pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah semuanya ini yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus pimpin kami dan ajari kami supaya ibadah kami ini benar-benar berkenan di mata Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita terus memuji Tuhan El Shaddai. Tak perlu kita takut, tidak perlu kita susah. Tuhan bersama dengan kita. Tak usah ku takut, Allah besertaku.
masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan satu lagi, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami masih bisa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk menjadi ladang yang subur untuk firman Tuhan. Mari Bapa, urapi kami sehingga sungguh-sungguh kami mengerti firman Tuhan dan iman kami dipertumbuhkan kembali. Iman kami semakin mendalam kepada Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, kami buka telinga kami untuk dengar-dengaran firman-Mu dan buka hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji Engkau dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Ya. Adik-adik, hari ini kita akan membaca nats Alkitab yang diambil dari Perjanjian Lama dari kitab Mazmur. Mazmur 27 ayat 6 sampai dengan 9. Sekali lagi, Mazmur 27 ayat 6 sampai dengan 9. Yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Oh ya, maaf kakak ulangi. Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 9. Kita baca ya. 3, 2, 1. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku,
janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema kita hari ini adalah penolongku. Tema penolongku. Siapa di antara adik-adik yang tidak membutuhkan pertolongan? Makan sendiri, dari kecil sampai besar makan sendiri. Cuci pakaian sendiri, nyetrika sendiri, ke sekolah sendiri, walaupun masih kecil. Ada yang tidak butuh pertolongan mama? Ada yang tidak perlu pertolongan papa? Ada yang tidak perlu pertolongan teman? Ada yang tidak butuh guru? Ada yang tidak butuh dokter? Tapi semua bisa sendiri. Hebat, luar biasa. Adik-adik, tidak ada kita yang sanggup hidup sendiri tanpa membutuhkan pertolongan seseorang. Semua membutuhkan pertolongan. Ketika kita sakit, kita butuh dokter. Kita mau pintar, kita butuh guru. Kita mau makan, kita butuh mama, karena kita butuh uang untuk memasak. Kita butuh papa, agar papa bekerja memenuhi kebutuhan hidup kita. Bahkan kita perlu juga bibi loh, mbak loh di rumah, yang bisa menyetrika pakaian, yang bisa mencuci baju, ya kan? Yo, ngaku bahwa kita butuh pertolongan. Kita tidak sanggup hidup untuk sendiri. Nah, tadi kita sudah membaca Daud mengatakan bahwa di ayatnya yang ke-9, Daud itu jelas-jelas mengatakan, adik-adik, Tuhan penolongku, Tuhan keselamatanku. Itu kata Daud. Kenapa? Karena Daud sudah merasakan pertolongan Tuhan sudah sangat-sangat banyak bagi dia. Sehingga dia tidak bisa memungkiri bahwa Tuhan itu adalah bentengku, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku. Pada siapakah aku harus takut? Itu kata Daud. Dia sudah benar-benar merasakan pertolongan Tuhan luar biasa, menandingi pertolongan siapapun juga. Adik-adik masih ingat ketika Daud melawan Goliat? Ayo, pasti masih ingat, ya kan? Bagaimana Goliat yang badannya besar membawa pedang, tombak, perisai, tapi Daud dia hanya membawa ketapel. Badan Daud yang kecil dibandingkan dengan Goliat yang besar, tidak mungkin Daud menang. Hanya dengan ketapel tidak mungkin Daud menang. Tapi apa kata Daud? Hai Goliat, kamu datang membawa pedang, kamu datang membawa lembing, tetapi aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Maka kemenangan ada di pihak Daud. Hanya dengan memainkan alih-alih penjal-penjal, kata orang Karo ya, memainkan, lalu batunya mengenai jidat Goliat dan Goliat kalah. Itu semua karena kuasa Tuhan. Karena tidak mungkin dengan batu kecil itu bisa menempel ke tubuh Goliat, jidat Goliat yang sangat besar, sangat kekar. Tapi di dalam Tuhan semua bisa terjadi. Itulah sehingga Daud selalu mengatakan, Tuhan adalah penolongku, Tuhan kota bentengku, Tuhan tempat perteduhanku. Luar biasa Daud itu mengakui ya akan keberadaan Tuhan dalam hidupnya, karena Tuhan selalu menolong dia. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita?
kita butuh pertolongan, itu pasti. Ya kan? Ketika kita mau menyeberang, kita masih kecil, kita tidak berani, banyak kendaraan lalu lalang, kita membutuhkan orang untuk menyeberangkan kita. Ketika kita mau pinter, kita perlu guru untuk menolong kita, membimbing kita supaya kita pandai. Tidak mungkin kan ketika kita ngerjain PR, aduh kita masih kecil nih, ketika kita masih kecil, aduh 4 tambah 9 berapa ya? Mama lagi di dapur. Kemudian ada adik lewat yang umurnya 3 tahun. Masa kita bilang, dek 4 tambah 9 berapa dek? Apa jawab adik kita? Aku mau minum susu. Nah, karena dia tidak tahu. Jadi kalau kita minta pertolongan, kita mintalah pertolongan kepada orang yang tepat. Jangan minta kepada orang yang tidak mengerti, karena hasilnya akan beda. Coba seandainya tadi Daud minta pertolongan kepada kakak-kakaknya. Apa kata kakak-kakaknya? Kamu jangan ikut perang. Itu badannya besar loh, Goliat itu. Kamu bisa kalah. Jangan, pulang. Itu jawab kakak-kakaknya. Tapi karena Daud minta pertolongan Tuhan, yang tidak mungkin pun menjadi mungkin. Sebuah ketapel dengan batu kecil itu bisa nempel dan masuk ke dalam jidat Goliat. Luar biasa. Tuhan kita hebat. Apapun bisa dia lakukan. Oleh karena itu, kita harus mencari orang yang tepat ketika kita butuh pertolongan. Ketika misalnya nih kita mau belajar, misalnya kita mau belajar naik sepeda, kita bisa minta tolong siapa? Bisa nggak kita minta tolong pada adik yang masih kecil? Enggak, ya kan? Dia belum bisa. Justru kita yang harus mengajarinya, ya toh? Nah, jadi mari carilah orang yang tepat. Jangan sembarangan ketika kita butuh pertolongan. Bisa-bisa kita salah. Tapi ingat, pertolongan nggak selalu pada saat yang tepat. Maksudnya seperti ini. Ketika kita tadi belajar, ya kita boleh bertanya kepada Bapak Ibu Guru, ya toh. Ketika misalnya kita menanya, ini masaknya udah matang belum nih? Nah, kita bisa tanya kepada Mama. Tapi ada saatnya kita nggak bisa bertanya. Saat kapan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ketika kita ujian. Ketika ujian, namanya juga ujian. Ujian itu maksudnya untuk mengetes seberapa kemampuan kita. Jadi nggak boleh bertanya. Walaupun ada pepatah mengatakan malu bertanya, sesat di jalan, itu tidak berlaku untuk ujian. Nah, kalau kalian bertanya, maka guru akan men-scores, mengurangi nilai kita karena ketahuan bertanya kepada teman. Apalagi kalau bertanya sama guru. Coba ayo, kalau misalnya kita bertanya kepada guru, Bu, jawaban nomor 1 apa, Bu? Apa kata Bu Guru? Berdiri. Iya kan, langsung disuruh berdiri, diserap. Berani ya bertanya, padahal ini untuk menguji kemampuan kamu. Nah, itu. Jadi mari kita butuh pertolongan, karena tidak mungkin kita hidup sendiri. Sama seperti Daud tadi, dia sudah merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi mari kita bangga kepada Daud yang bisa menjadi contoh bagi kita. Bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita, bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Itu sudah sangat terbukti. Jadi jangan kemana-mana. Kalau ada orang mengatakan ini Allahku yang hebat, ini Allahku yang hebat, tidak. Allah kita di dalam Yesus Kristus, itulah juru selamat kita.
Dialah penolong kita. Dia tanduk keselamatan kita. Dia sumber ilmu pengetahuan kita. Tidak ada yang lain. Jadi tetapkan imanmu, jaga dirimu, jangan mau diombang-ambingkan oleh iblis. Karena hanya ada satu Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Itulah keselamatan. Ya. Oke. Nah, adik-adik, ini cerita kita hari ini. Bagaimana Daud mengungkapkan perasaannya. Kenapa dia berani mengungkapkan perasaannya? Apa sih tadi perasaannya? Itu mengatakan bahwa Tuhan itu kekuatan, Tuhan itu penolong, Tuhan itu keselamatan. Karena dia membaca Alkitab, dia membaca firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan. Jadi mari kita yang belum selesai membaca Alkitab dari awal Kejadian sampai kitab Wahyu, ayo bacalah. Terlebih ini masa-masa kita di rumah, pergunakan untuk membaca Alkitab. Karena dari sinilah pelajaran yang kita dapatkan. Bagaimana kita seharusnya di hadapan Tuhan. Seperti Daud tadi katakan, mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan berarti mencari firman-Nya, mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Supaya kita tidak melenceng, supaya kita tetap jalan lurus di jalan yang diperkenan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, sekarang kita sudah tahu bahwa pertolongan itu hanya datangnya dari Tuhan. Itu pertolongan yang sejati. Dan pertolongan Tuhan tidak akan sia-sia. Karena dia adalah keselamatan. Sekarang Kak Bunga mau tanya nih, kenapa Daud minta pertolongan Tuhan? Nah, nanti kalau kita baca nih dari ayat 1 ya, di sana nanti bisa kita lihat. Kenapa sih Daud minta pertolongan Tuhan? Nanti di sana kalian akan lihat, kalian akan baca bahwa Daud itu dikejar-kejar penjahat. Banyak orang yang ingin menyerang dia. Banyak orang-orang jahat yang bersaksi dusta tentang Daud. Sehingga Daud butuh pertolongan. Itulah makanya dia minta pertolongan kepada Tuhan. Ya, jawabnya, kenapa Daud minta pertolongan Tuhan? Karena ada penjahat yang mau menyerang Daud. Kemudian ada saksi dusta tentang Daud. Kemudian yang kedua, kapan kita membutuhkan pertolongan? Yo, kapan kita butuh pertolongan? Yaitu saat kita mempunyai masalah dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi kita butuh pertolongan. Saat itulah kita boleh datang kepada Tuhan. Nah, apa tindakan kita kalau kita sudah mendapat pertolongan Tuhan? Kita mengucap syukur melalui doa. Ya, jadi jangan pernah lupa mengucap syukur atas pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus mengucap syukur lewat doa yang kita naikkan kepada Tuhan kita. Terpuji nama Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami dikuatkan kembali bahwa pertolongan kami hanyalah Tuhan. Dan Tuhanlah keselamatan kami. Terima kasih Bapa, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar. Karena kami tahu Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan kami tidak pernah terlelap, tapi selalu menjaga kami siang dan malam. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita ada ayat hafalan. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 121 ayat 2. Yuk, sudah dapat? Mazmur 121 ayat 2. Kita baca, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, puji nama Tuhan, dihafal ya. Nanti sambil kalau sudah hafal, rekam video dan dikirimkan sebagai bukti adik-adik sudah menghafal. Kemudian untuk persembahan nanti diserahkan ke mama yang akan aturkan untuk diserahkan ke gereja melalui transfer. Ya, kita nyanyi dulu satu lagu. Hatiku tenang, ya pertolonganmu. Masuk dalam doa syafaat kita. Kita tunduk kepala, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang hebat. Engkaulah pertolongan kami, sehingga kami senantiasa tenang kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah. Kami selalu tenang karena pertolongan kami di dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan.
Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kami, dari Bapak Jokowi sampai pemerintahan ke tingkat yang paling rendah, tingkat RT. Tuhan memberkati mereka semua. Taruh hikmat Tuhan, sehingga semua yang dilakukan, semua keputusan-keputusan yang dilaksanakan tidak melenceng dari kehendak Tuhan. Karena sungguh kami percaya Tuhan, apabila segala sesuatu ditaruhkan di dalam tangan Tuhan, maka semua akan beroleh keberhasilan, semua akan beroleh kesuksesan yang membuat nama Tuhan dipermuliakan dan negara kami semakin maju. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau cukupkan segala sesuatu bagi pemerintahan kami, termasuk rezeki mereka Tuhan. Bapa, cukupkan semuanya, sehingga mereka tidak terhalang masalah ekonomi untuk bekerja bagi bangsa dan negara ini. Agar mereka pun sanggup memikirkan bangsa dan negara ini untuk ke arah yang lebih maju. Untuk menjadikan rakyat Indonesia dalam sejahtera. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, khususnya penanganan virus corona yang masih terus sampai saat ini belum berakhir. Bapa, mari ajari kami Tuhan, bagaimana kami harus menjaga diri kami sehingga kami tidak terdampak oleh virus corona. Apa yang dianjurkan oleh pemerintahan kami, biarlah kami benar-benar menganggapnya baik, benar-benar menganggapnya suatu perintah dari Tuhan, supaya kami boleh berdiam diri di rumah, supaya terhindar dari penyakit ini. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua pasien yang terdampak virus corona, bahkan pasien-pasien lainnya Tuhan, mari Engkau lawat satu persatu, sehingga semuanya boleh sembuh dan pulih, dan boleh berkarya kembali seperti hari-hari biasanya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk adik-adik kami semuanya, mari sekalipun mereka harus tinggal di rumah, jangan biarkan mereka bosan, tapi biarlah mereka mengasah diri mereka melalui ilmu pengetahuan yang harus mereka pelajari, juga melalui pembacaan Alkitab, supaya mereka semakin beriman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati mama papa mereka, sehingga mereka pun tidak lelah-lelah untuk tetap menolong adik-adik kami belajar agar tidak ketinggalan dalam pelajaran mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan berkati pendeta kami, pertua diaken, semua yang melayani di gereja. Tuhan berkati, berikan mereka kesehatan, tambahkan hikmat Tuhan, dan cukupkan segala kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun, tidak ada yang kurang, tapi sungguh-sungguh tercukupi, sehingga dalam melayani pikiran mereka boleh tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena sungguh-sungguh Engkaulah keselamatan kami. Biarlah kami tetap mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, sehingga dengan demikian kami boleh tetap merasakan hadirat Tuhan, merasakan kebersamaan Tuhan, membuat hidup kami tidak terserang oleh sakit penyakit. Tapi kami tetap bersuka cita, kami tetap bergembira, karena hati yang gembira adalah obat. Jauhkan dan lepaskan kami dari rasa takut, karena Tuhan adalah penolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.